Jadi tempat tidur itu 2, yang besar 1, yang kecil 1. Nah yang kecil temanku lagi 1 di situ, aku tidur berdua sama temanku yang lagi 1. Nah pas temanku yang sebelah sini yang tidur sendiri itu dia lagi mandi. Nah lagi mandi, aku kan keasikan lihat HP. Jadi aku nggak peduliin dia gimana. Tapi ngerasa di situ dia pasti. Ya temanku yang 1 ini dia juga sibuk main HP gitu kan. Pokoknya kita kayak punggung-punggungan. Nah aku seret iseng nih, tak kira dia temanku yang 1 ini ke dapur pokoknya kelantang keliting kan. Panggil namanya kan, si gitu, kamu sana gitu. Ternyata enggak, dia di toilet. Nah mulailah aku merinding bener kan, kayaknya memang ada orang di sini selain kita gitu, karena nyata banget melihat bahwa orang itu jalan ke sana. Nah setelah itu aku sama teman-temanku bertiga emang sedikit ngerasain kan. Akhirnya kita masak yang ada, habis itu kayak mau Banten Saiban ya, kalau Bali Banten Saiban kita Banten di sana terus gitu. Jadi benar-benar mungkin mereka karena apartemen itu kan nggak terlalu sering dipakai, ada yang di situ gitu. Itu jadi di luar juga kita perlu, meskipun jangankan di Indonesia ya, di luar juga perlu, karena kita nggak tahu gitu loh tempat itu bekas apa, dari asal usulnya kayak gimana gitu. Benar banget. Nggak cuma di sini aja. Iya. Aku gini guys. Aku keep dulu ya. Tunggu ya. Gimana ceritaku ya? Oke, lanjut. Aku yang paling aneh itu ini siang guys. Ini benar-benar nyata dan kejadiannya itu emang dekat rumahku. Aku bertiga, aku, bapakku sama kakakku. Nah, ini kejadiannya itu kita mau ke daerah yang pokoknya deket dari sini gitu. Nah, beriringan kita naik motor bertiga kan. Di daerah persawahan nih guys. Nah, yang pertama itu pokoknya kita gini satu-satu bawa motor gitu, nggak ada yang gandengan gitu. Yang pertama kakakku, yang pertama bapakku, yang kedua aku, yang ketiga kakakku. Nah ada kayak jalan nanjak gini, pokoknya cerah banget langitnya gitu. Habis itu kan kakakku pertama gitu, aku yang di tengah-tengah nih udah lihat dari kejauhan nih gitu. Pokoknya ini benar-benar nyata ya, ini bukan hayalan, ini bukan ilusi gitu. Cewek, rambutnya panjang, kayak dikepang, dipelintir gitu, pakai kayak pakaian mangku gitu, kamen warna putih, kebaya putih, sendang putih gitu, tapi mukanya tuh kayak dicat warna putih gitu, kayak putihnya tuh nggak putih kayak putih kulit asli kan, ada tuh ini kayak putihnya aneh gitu guys, dan dia tuh kayak nyuwun sesuatu dan senyum-senyum. Nah aku kan apa nih, masalahnya siang loh kan gitu, masalahnya siang kan. Ini loh siang gitu, lagi-lagi aku ngingetin diriku, ini siang gitu. Terus bapakku kan di depan gitu, bapakku kayak udah kayak nggak mau ngeliat gitu, karena dia tuh misalnya ada orang lewat tuh disenyumin gitu, dan senyumnya tuh kayak senyum-senyum nggak gimana ya, nggak kayak bukan sih kayak manis ya, tapi kayak senyum serem gitu loh guys, kayak gitu, kayak ada pancaran di matanya tuh ketika senyum gitu. Nah aku kan lewat nih gitu, udah nggak berani lihat guys, dia juga senyum ke aku, tapi aku udah tak sarung-sarungan apa bahasa Indonesia ya, saruin gitu. Terus kakakku udah gini di belakang tuh, aku lihat kakakku bapakku ya, pokoknya intinya keluarga aku lagi di belakang gitu, udah napiang udah gitu kan. Nah udah lewat tuh kan. Nah kita kan waktu itu tuh mau ke suatu tempat. Nah udah di suatu tempat itu kita udah kayak sejam 2 jam gitu loh kita di suatu tempat itu. Nah sekarang aku nggak pulang, aku ke Denpasar, bapakku sama kakakku pulang kan. Nah bapakku sama kakakku pulang lewatin salah satu kuburan yang emang serem di dekat, pokoknya di daerah sini gitu kan. Nah bapakku nih pertama memasuki daerah kuburan itu nggak ada berapa meter selang sama kakakku di belakangnya gitu, nggak ada berapa menit lah gitu ngelewatin tuh deket banget jaraknya. Nah bapakku dari kan kayak nyanyi gitu loh. Tempat yang sama tapi beda. Tempat yang sama. Yang tadi dilewatin. Tapi yang tadi tuh kan kayak sawah, ini kuburan gitu. Tahu kebayang nggak sih tempatnya di mana gitu. Udah abis itu bapakku kan kayak lalala kan gitu kan. Habis itu cewek yang tadi guys, yang tadi dilihat udah selang 1 jam 2 jam loh di atas kuburannya duduk sambil senyum-senyum dan juga nyenyumin bapakku yang lagi lewat. Aduh sumpah itu emang benar-benar kayak bapakku tuh nggak pernah, dan aku nggak pernah lihat kayak gitu itu loh, dan itu emang benar-benar aduh ini apa sih gitu. Abis itu kakakku nih yang nggak ada berapa meter jaraknya dari bapakku lewat gitu, kakakku lewat kan di belakangnya, tapi
dia nggak ngeliat apa. Maksudnya cewek yang dibilang duduk di atas kuburan itu udah nggak ada gitu. Itu udah kan, abis itu bapakku sampai rumah kan langsung kayak kejang-kejang gitu, kayak gimana, kayak Natia gitu, tempo si Maro gitu, Natia kan doren bapaknya kan gitu kan gitu, po apa gitu, tuh nelo sama gitu, saya ngado gitu, ya aku lupa. Terus kakakku kan lewat kuburan tuh gak ada, nah kakakku bilang dia kayak ada warung gitu loh gitu. Nenek lo nadi cari marah tuh gitu kakakku kan gitu. Pak nepung di dua kene yang enggak di atas kuburan sambil nyun kan tetap dia nyun gitu waktu lewat di sawah tadi tuh waktu berdiri juga dia nyun. Habis itu duduk di atas kuburan juga dia senyum-senyum sambil nyun kan gitu. Habis itu kakakku bilang, "Nak kene apa rane apa nak sing di luar kubur nih, nak bawa di warung ya enggak gitu." Itu cuma selang berapa nggak ada berapa menit guys, kayak udah pindah tempat gitu. Coba bayangin, abis itu kan aku pulang nih, pokoknya intinya aku diceritain itu setelah aku sampai rumah gitu. Dan aku yang nggak ngelihat karena aku tuh kan ke Denpasar gitu. Bapakku dan kakak itu dah yang anehnya tuh, dia tuh di atas kuburan dan lagi udah berapa gininya tuh udah di warung duduk gitu. Aku nggak kebayang itu tukang warungnya tuh guys, ngerti nggak sih? Kayak itu kan warungnya lihat gak sih? Nah itu dah gara-gara bicarain warung udah ada cerita. Iya nyambung. Panjang banget ya guys ya. Oke, udah. Nah, jadi kan gini. Nah, di tempat aku itu kan ada apa namanya? Ngaben masal. Nah, ngaben masal. Jadi kalau selesai ngapain kan itu pokoknya sore selesai sekitar jam 6 tuh kan. Orang-orang udah pulang semua, udah di rumah. Nah, adalah tukang gini jualan tipat tahu. Warung. Sedok. Ya, tipat tahu kan ke sana dilihat karena rame tempatnya itu kuburan tuh karena rame dilihat. Biasanya dia jualan kan jualan. Nah pas balik itu kan dia udah malam sekitar jam 7:30 tuh. Ada orang yang lihat itu, "Mas, datang dari mana ini?" "Datang dari situ, saya jualan." Bukan warung nih. Bukan orang yang jualan dorong tuh loh. Ya pakai gerobak tuh. Ya pakai gerobak. Datang di mana nih? "Saya datang dari situ, habis jualan ini. Rame ya Mas, ada acara apa ini?" "Di mana rame?" Nah, sampai kaget lah warga dari rumahku tuh kan. Kaget, "Di mana rame?" gitu. "Di situ, saya dari jualan ini habis jualan saya." Nah, kaget lah kan. Siapa? Artinya mulai bingung dia kan gitu. "Di mana tadi jualan?" gitu. Dari jam berapa?" "Dari jam 6 saya jualan ini sampai habis." Banyak banget. Sampai dia tuh mikir intinya orang yang mau beli tuh sampai berebutan gitu kan kayak pokoknya nggak, mukanya tuh nggak jelas gitu kan. Dia jelasin ke kebayang guys itu kan. Habis tuh gong gempar pokoknya itu cong di tempatku. Habis tuh setelah itu diceritain lah sama warganya ini bahwa tadi ada upacara gini. Nah kaget lah langsung ini kaget tuh langsung, pedagangnya ini kaget dan nggak berani lewat tempat itu lagi setelah. Dan emang sakit itu loh, artinya emang benar-benar semua badannya dia tuh kayak kaku gitu, langsung cerita langsung pasti shock banget itu semua di tempatku tahu waktu itu. Terus duit dagangannya gimana? Benar-benar duit dan pas pembelian mungkin dia lagi sibuk ya giniin kan jadi nggak lihat muka orang tuh dia lagi sibuk gini itu udah dilihat sampai serami itu dan tumben katanya dia berjualan ludas langsung. Bayangin nggak, itu tuh benar-benar nyata banget. Aku sampai diceritain sampai di rumah tuh, nggak nyangka itu loh ternyata nyata, nggak di TV aja kayak gitu, ternyata di dunia kayak kita nih benar-benar ada kayak gitu, benar banget. Ada banget. Apalagi kita ya penari itu ya banyak banget. Ya, banget. Apalagi kalau nari sisi yang ngereh itu guys, kayak ngerasa banget kayak ada aura mistis yang sangat-sangat keras gitu nggak sih? Karena kita juga sering ditanya kalau nari sisi yang ngereh itu kalian takut nggak sih kayak gitu nggak? Sering ditanya gitu karena kita tuh pakai kerap, terus riasan kita seram gitu. Nggak takut Takut juga sih. Berani, gimana ya? Intinya setengah-setengah sih, tapi nah kita kan tujuannya itu untuk nanya itu kan nanya. Jadi kita berserah diri aja gitu. Aku juga pernah waktu ini nganyah di Nuso Sepenida. Nganyah siswa juga. Nah pas itu kan aku waktu kesana itu ada emang rombongan bawa sesuatu kayak itu loh. Aku kan gak kenal sama rombongan itu. Nah ini sedikit
gini nih ceritanya. Nah aku kan nggak kenal sama rombongan itu. Abis itu aku dipanggil dari salah satu mangku itu, dek kayak beriki gitu, artinya dek sini. Abis itu aku disuruh ikut apa namanya, ikut ngiring gini ya tuh kan, sarang ngiring gitu. Ikut di sini gitu. Abis itu aku jalan nih ngikutin, mungkin minta tolong kan sama aku yang siapa yang gini tuh apa namanya, Nyungsung. artinya bantuin gitu gitu. Nah, seperti itu kan. Aku bantuin ya, set udah selesai, sampai di pura udah selesai kan. Nah berias lah aku sama teman-teman nih 4 orang kan, kayak sisi waktu itu 4 orang. Berias nari. Nah habis nari kan sekarang berganti ke sisyo ngereh. Nah kita udah bawa kerap nih, habis itu diginiin sama juru aku, menang duluan gitu, diam dulu. Artinya juru aku mau ngasih kerap susunan tuh yang ada di musuh tuh, kerap susunan kasih. Nah habis itu aku udah mulai agak beda gitu kan, agak beda. Nah setelah itu ada bangke orang-orang minyak, dan isi kita apa namanya, omatur sama sesuatu. Mendak durga, kalau di namanya mendak durga loh. Mendak durga gitu. Nah Mendak durga bagi nari kan? Ya kita nariin gitu dulu, bagi itu. Habis itu baru kita mendak kayak gitu tuh. Kayak mendak mohon gitu tuh. sama biar dilancarkan. Nah itu nari. Aku benar-benar nggak sadarkan diri. Bayangkan guys, pohon Jepun besar banget. Itu tuh pacar aku yang lihat. Dia karena mengenang, jadi dia jelas banget melihat aku. Nah pohon besar banget, pohon-pohon Jepun tuh loh. Itu aku lawan, bang gitu. Pohonnya malahan gini pohonnya. Aku yang nggak apa, sampai aku lari. Mereka teman-temanku bertiga ini aja yang nari, aku entah kemana nggak tahu. Nah habis itu setengah sadar, jadi dicari sama pacarku nih, dicari, dibalikin lagi kan, disuruh menghapus make up. Lagi nggak gini apa namanya, setengah sadar lagi diajak ke sana, lagi disuruh muspul, disuruh melukat, udah artinya udah mulai sadar saya. Nah dengarlah ini suara gamelan kayak mau pulang gitu loh susunannya kan. Aku nangis benar nangis pengen kesana, pokoknya pengen kesana, gimana caranya pengen kesana. Habis itu kayak ada orang yang apa namanya, orang-orang megang aku biar nggak kesana gitu. Tapi gimana kan, pokoknya ada orang tua yang ngasih tahu, Bang Yang Icen anak alit Niki mereka disuruh aku kesana untuk